hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Gak lengkap rasanya kalau kita ada Cidebi di sini, kita lagi ngobrol tentang bulu tangkis, nggak ngebahas tentang ganda campuran. Iya Ini dong. ganda campuran nih, wow, nih mendapatkan perhatian khusus dari tahun lalu kita siaran juga ya, Ci ya. Secara estafet, tongkat estafetnya nih, kayaknya tongkatnya belum ada yang estafetin lagi gitu. Bener. Kayak lagi nganggur tongkatnya. Iya, soalnya mereka lupa simpen di mana. Itu jadi belum ketemu. Bener. Mau sih kita estafet tapi tongkatnya mana? Itu lagi dicari sebenarnya. Cidevi melihat nomor yang bergengsi ini ganda campuran saat ini, keadaan saat ini dengan line up-nya dan juga dengan susunan pelatihnya, gimana Ci ngelihatnya untuk utak-atik dari ganda campuran ini? Ya, kalau dari line up tuh sebenarnya kita harapkan perubahan ini tuh ada dari tahun lalu. Setelah dari Olimpiade, pengennya tuh langsung nih dirombak aja semuanya gitu kan, terjadi perombakan supaya cari mana nih pasangan yang terbaik. Toh hasilnya udah kelihatan di Olimpiade nggak terlalu bagus gitu Bener, ya. maksudnya nggak ada turnamen gede lagi, ya udah langsung rombak aja. Tapi ya nggak apa-apa, paling nggak tetap dirombak nih, tetap ada perubahan. Nah kalau kita lihat dari nama-namanya kan kayaknya orang paling mengelulukan, wah Dejan sama Fadia nih, kayaknya paling punya prospek juga Iya. dilihatnya seperti itu. Kalau tanggapan Bang Dias gimana? Kalau saya kemarin ngeliat chemistry mereka berdua oke nih. Oke. Iya kan, ada gesture-gesture tos yang saling nguatin, tapi memang Nguatin hati atau gimana? ya itu dia ya saya. Tapi memang belum terlalu ketemu pola yang enak. iya, oke. Karena kan kayak kita sering, kayak Dejan kan sering sama Gloria. Ya. Udah tahu tuh dan masih sering video call. Saya lihat di Instagram, saya follow G Wijaya soalnya. Oh, oke. Glow, follow Glow, back. follow back dong Kayaknya Glow. udah follow kok, Udah ya, Iya, mudah-mudahan. iya. Jadi kayaknya masih belum menemukan pola, pemahamannya aja. Oh, Butuh oke. adaptasi sih. Iya. Kalau dari kualitas kan dua-duanya soalnya bagus gitu. Kalau dari kualitas ya udah nggak usah diragukan. Iya, harusnya Fadia ada lah. sempat sama Apri pastikan dididik juga gitu. Dejan Gloria juga udah secara profesional, udah kenyang dengan pengalamannya gitu. Tinggal mereka chemistry sih, Ci. Ya nggak sih? Kalau Cici saya sotoy aja ya. Chemistry gimana lihat dari turnamen sebelumnya dari Dejan dan juga Fadia? Ya kalau kita lihat dari apa ya, teknik lah ya, ngomongnya teknik ya, memang dua-duanya pasti udah punya kelebihan masing-masing lah. Maksudnya Dejan juga bisa ada di posisi saat ini, berarti kan dia hasilnya juga lumayan. Ya. Kalau Fadia juga walaupun di beda sektor gitu kan, dia di ganda putri tapi dia juga oke banget nih. Dia Yes. nunjukin performa yang luar biasa juga, dan dia punya apa ya, skill dan juga pukulan-pukulan yang memang kayaknya tuh ganda campuran banget. Oh, ada ininya, kayak ganda banget nih gitu Iya, ya. karena memang dulu ya ini kita Flashback nih 2 tahun Iya. lalu nih dulunya, jangan terlalu jauh. iya dulu waktu gue masih main sih kayaknya waktu itu. Iya. Jadi dia masih junior, dia kan juga final tuh waktu itu sama si Rinov juga waktu di kejuaraan junior. Nah, si Fadia ini memang udah dilirik sebenarnya sama sektor ganda campuran. Udah dari waktu itu. Jadi emang udah nih ganda campuran nih kayaknya dia. Iya, karena dari bentuk pukulannya dia, gimana cara dia bisa cari bola, cepet ngatur bola, ini cocok nih sebenarnya gitu. Jadi waktu itu sempet ditawarin juga kalau nggak salah, maksudnya ada penawaran lah, dan juga ternyata di ganda putri juga minat. Dia lihat. Jadi dia dapet lah momen, emang dia harusnya diganda nih ya. Nah, waktu itu mungkin kayaknya dia dikasih pilihan dan dia lihat pinter juga sih. Maksudnya mungkin dia lihat waktu itu ganda campuran masih banyak nih, masih ngantri nih. Masih ada Owi Butet. Iya, masih pada main semua gitu Masih kan. main. Sedangkan di ganda putri kayaknya dia bisa lebih cepat nih prospeknya, bisa naiknya dulu nih biar matang dulu gitu. Tapi sebenarnya memang Fadia ini udah cukup dilirik lah untuk di sektor Ganda campuran. Jadi kalau dia bisa main rangkap ini sebenarnya bagus banget juga buat si Fadianya sendiri. Ini pertanyaan gue pribadi sebenarnya ke Cidebi. Kan Dejan sama Gloria itu kan udah bertahun-tahun bersama kan. Ya. Keputusan berani yang diambil PBSI saat cuma ngambil salah satunya. Cidebi ngeliatnya Betul. gimana Cik pengambilan keputusan sebelah doang ini gitu? Ya mungkin kita maksudnya lihat dari sisi usia sih, aku rasa yang jadi pertimbangan dari PBSI sendiri. Glow tuh 31 Iya, tapi kan itu untuk usia pemain putri
memang udah udah- cukup senior betul. gitu 31. Walaupun dia mau main sampai berapa tahun lagi nih? Prospeknya Yeah, apa nih? yeah. Goalsnya apa nih? Sedangkan mungkin kalau untuk Dejan kan masih 20 sekian, masih Yeah. muda untuk cowok. Jadi masih bisa digembleng tuh panjang gitu, bisa 4 sampai 8 tahun. Oh, jadi potensi itu yang dilihat ya. Ya, pasti ada pertimbangan dari situ juga. Dan mungkin kalau dua-duanya ditarik nih ke dalam, Ya. tetap pasti akan dipisah sih. Dan si Glo di dalam ini mau ngapain? Apa dia cuman buat narik-narik doang yang Pratama? Ya. Dan dia juga lihat dong, mungkin kayaknya gue di luar aja lebih oke gitu. Kan itu juga bisa jadi prioritas dia juga. So far Glo udah main di turnamen lainnya belum sih secara profesional? Malaysia Nanti dan dia main sama India. Rehan nih, belum. Karena Rehan juga udah tidak di pelatnas ya. Betul. Dan tapi di klub yang sama ya. Benar, di klub dengan yang sama. G ya. Oh, iya, jadi ini menarik nih. Kalau lainnya yang pasangan lainnya kan juga ada Rinov dan Lisa. Ya. Nah, Rinov Lisa nih potensinya gimana? Ada Rinov Lisa, ada Farel Pita juga. Ya kalau Rinov Lisa sebenarnya mereka sama-sama bukan pemain junior lagi. Mereka udah banyak banget pengalaman, udah semua turnamen hampir semua mereka ikutin lah. Iya. Jadi di latihan pun harusnya mereka udah sering latihan, karena kita kalau di dalam itu sering gonta-ganti pasangan nih. Tapi pasangan main Iya, iya. ya. Tolong diperjelas Di ya. badminton nih, jangan aneh-aneh ya. Badminton ya, tolong. Ini nyobain ya. Iya. Gue belum pernah sama dia, gue sama dia dah. Nah, gitu. Lu besok mau sama siapa? Iya. Ya kan? Gua sama ini deh lebih cocok ya kan? Coba, bener. Badminton. Badminton. Oke, jadi itu mix itu tuh terjadi di dalam ya. Bener, karena kita pasti pernah lah pasangan nama ini lawan Yes, ini gitu. Karena yes. kalau pasangan kita terus bosen pasti kan. Ya, Ada rasa betul. jenuhnya. belum Pengen lagi- sesekali lah. Iya. Heeh. Badminton. Badminton ini, tolong. Jangan dipotong di TikTok terus yang ini doang Iya. partnya ya. Badminton ya. Badminton. Oke. Nah, jadi tinggal cari apa ya, kalau untuk Rinov sama Lisa tuh udah bukan kecocokan main lagi, tinggal cari goalsnya sama nggak nih, tujuan kita sama nggak nih, satu visi misi nggak nih, Iya. karena udah bukan pemain muda. Iya, gitu bukan kan. pemain muda, udah bukan pemain yang harus di grooming untuk jadi, tapi mereka udah pemain yang jadi disatukan. Benar, ini Gitu ya. groomingnya grooming bertumbuh ya, bukan grooming yang lain. Beda, ya. dikembangkan Iya, gitu ya. iya. Karena ego tuh juga ngaruh ya, Ci, sebagai atlet ya. Kayak misalkan saya nih partner sama siapa punya prestasi ini dipasangin tiba-tiba gitu, dipisah sama pasangan sebelumnya di badminton. Itu kan juga pasti ada ego yang gue udah menang ini nih, lo apa, itu ada kayak gitu juga gak sih, Ci? Tapi ego itu penting loh. Oh iya. Atlet kalau nggak punya ego ya dia ngalir aja gitu. Jadi dia kayak nggak Nggak ada gairahnya. Bener. Kalau kita punya ego, kita pengen nunjukin Hmm. bahwa kita harus bisa lebih baik, kita harus bisa improve gitu kan. Contoh siapa, Ci, di era Cidebi yang egonya tuh wah ini oke, in a positive way gitu ya. Ya The Daddies. Oh. Ya kalau mereka nggak punya ego, nggak mungkin mereka bisa Bertahan bertahan, sampai- sampai sekarang ya, loh. ya. Dia udah Kojeng deh. Dia udah dapat Olimpiade, juara dunia, All England, Iya, Asian semua. Games. Dia udah lengkap nih semuanya. Heeh. Memang Sudirman belum, agak susah sih Sudirman. ya. Sudirman Cup susah, bro. Lo lihat aja tiap sore macet. Iya bener. Kenapa di situ macet mulu ya? Iya, pakai susah di Iya jalan. iya susah memang. Jadi gini ya, enak juga nih podcast ya. Iya kan, gini aja. Slow kita mah. Iya. Orang nggak jalan minggu depan juga kita nggak tahu nih ada aja. Betul. Mari kita habiskan hari ini. Iya, jadi udah hampir paket lengkap, tapi kok bisa bertahan sampai di titik ini? Iya. Berarti egonya yang harus Dia ada rasa ego, ada rasa apa ya? Mereka mau nunjukin bahwa gua masih bisa bersaing. itu tuh. Yes. Dan kita tunggu nih karena ya harusnya ganda campuran itu ada momen di mana eranya Cidebi. Mungkin terakhir kita lihat tuh melatih sama Jordan itu kan momen yang emang terus estafetnya berlanjut terus untuk ganda campuran Betul. gitu, Ci. Jadi masih berlanjut lah, waktu itu nggak langsung terputus begitu Ya. aja. Cidebi kalau ada kesempatan ini, Ci, sharing ke teman-teman ganda campuran, apa yang paling pengen Cidebi sampein, Ci? Sebagai mantan atlet ganda campuran. Ya apa ya? Jangan gampang nyerah sih. Jangan gampang nyerah sama keadaan. Nah, Maksudnya nggak semua atlet, mungkin aku pernah bilang dulu sama junior-junior dulu, nggak semua atlet itu karirnya bisa semulus Cibutet. iya betul. Dia mau dipasangin sama pasangan siapapun, Jadi. dia langsung bisa tuh. Iya. Nah ada yang kayak gue nih, agak tersumbat dulu dia kan. Iya benar. Iya kan? Nyari dulu jodoh Nyari cocoknya dulu gitu. celahnya, maksudnya lama gitu. Prosesnya lebih lama.
banyak kalahnya dulu, jatuh bangunnya dulu, downnya dulu. Mau nggak lo? Bisa tahan nggak di tempat kayak gitu? Gitu. Berat ya, jadi atlet tuh berat ya sih. Berat. Jadi anaknya jadi atlet nggak? Ya, berat sih. Berat ya? Iya, kayaknya sih jadi host aja lah anak saya ntar jadi Bisa juga interview tuh. atlet ya. Iya. Jadi kita doa yang terbaik deh buat teman-teman di ganda campuran. Oh ya, ada satu lagi yang mau kita bahas. Ini ada di sini yang udah disiapkan sama Abraham, pengen kita tanya juga ke Cidebi. Ada Ainur Rohman yang nulis di X-nya nih, ada dia lumayan bersuara lah saat di X ya, apalagi perihal bulu tangkis. Oh. Yes, ini di mention 0 gelar Malaysia Open, 0 semifinal Malaysia Open, mengulangi catatan kelam 2024, tidak ada wakil Indonesia di semifinal sejak Malaysia Open berformat Super Series 17 tahun yang lalu. Mengulangi, ini catatan minor, hanya ada 2 wakil Indonesia di perempat final. Turnamen BWF Tour pertama Taufik Hidayat sebagai waketum. Cidebi menanggapi komentar ini seperti apa? Ya susah ya kalau disuruh kita main sulap tuh agak susah memang ya. Tuh. Karena dia baru menjabat berapa bulan ya? Berapa berarti bulan ya? bener? Baru banget dilantik dengan harapan, oh yang megang Taufik Hidayat prestasi harus seperti Taufik Hidayat. Nah itu susah banget. Karena mungkin kita sebagai kalau aku pribadi mungkin sebagai pelaku ya, bukan sebagai pengamat, sebagai pelaku itu nggak gampang loh. Kita tiba-tiba dengan pengurusan yang baru, dengan tim yang baru, kita tiba-tiba bisa langsung oke banget juga, itu nggak gampang. Karena tadi ini tim yang kita sorotkan adalah PBSI, berarti kan tim. Kecuali ya itu tadi mungkin kalau di klub 1-2 pasang doang yang difokusin, yang diprioritasin, mungkin bisa tuh cepet harus digembleng. Tapi kalau untuk ingin prestasi secara menyeluruh, ya mungkin harus kasih sedikit waktu lagi lah untuk kepengurusan yang baru ini juga. Ya ini makasih Cidebi udah mewakili banyak netizen. Kalau gue rasa juga pecinta badminton harusnya mengerti juga sih, karena ini adalah proses adaptasi gitu. Nggak mungkin tiba-tiba, ya bisa aja keberuntungan kalau ketemu momen kesempatan, ketemu momen yang tepat jadinya bagus. Tapi kan ini sebuah proses ya. Dan prosesnya selalu ada sesuatu yang bisa diambil dari sebuah proses. Benar, tapi kalau bisa sih jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu panjang juga waktunya, karena ada yang pacaran 9 tahun nggak jadi. Iya kan? Jadi betul. jangan kepanjangan gitu. Jangan sampai kepanjangan juga. Teman saya 6 tahun nggak jadi. Gua tahu tuh yang itu. Sian ya kalau diceritain sih, kesian. Iya. Tapi ya gitulah namanya hidup ya. Iya, namanya hidup proses. Bener. Jadi kita sebagai pecinta badminton nikmati dan support. Itu aja. Iya. Mau hasilnya gimana kan? Kalau gue pegangnya gini, waktu Taufik bilang pas preskon, tujuan ujungnya itu kan Olimpiade tuh target besarnya. Bener. Berarti kan perjalanannya panjang nih. Masa baru sebulan 2 bulan udah dijudge? Kan we listen we don't judge. Iya. Ya, yang di TikTok ya. Iya. Si Debbie ada hari apa ke Indonesia Master? Ada jadwal biar fans-fans badminton yang kalau ketemu di sana bisa. Saya mau udah expired, udah nggak dicari di sana. Dicari lah Ci. Saya cari yang cuan aja nanti di. Oh benar. Situ, Oke, ya, ada kan? mana ya brand yang mau kerja sama Ci Debbie ke Indonesia Master, ayo gitu ya Ci. Pokoknya sekarang keluar cari cuan gitu ya kan. Bener. Terima kasih ya jebret tim badminton lovers yang sudah menonton PB Ina. Thank you masih support kita walaupun sempat beberapa momen nggak ada, tapi minggu depan insya Allah ada. Betul. Tapi kita lihat komposisinya gimana. Iya. Dan kalau saya lagi di calling, ya alhamdulillah. Bener. Tapi udah ada belum bumpernya muka saya? Nah itu mesti diedit juga sih. Ya. Saya juga mau protes dikit tuh, bumper mungkin harus dirubah dikit. Betul. Soalnya muka gue giginya kayak lagi X-ray. Bener. Ada photoshoot lah. Gue kalau foto saya di DPI kagak apa-apa, nggak ada Ci. Emang saya jarang. Oh iya. Ya kan jarang gue DPI. Tapi ya udah, thank you ya. Thank you, ini bercanda doang nih buat teman-teman. Ci, thank you banget Ci. Thank you. Udah sharing-sharing, nggak hanya jebret tim yang dapat ilmu, gue juga banyak. Dan gue selalu kagum dengan permainan Ci Debbie. Bisa aja. Ingin rasanya kan? saya main badminton, kita jadi ganda campuran Ci. Bisa apa kita mainin nanti? Wah, saya jadi pengen juga nih jadi ganda Ci Debbie. Ci Debbie cover depan belakang pokoknya Ci. Bisa, Yo. samping kanan kiri bisa. The best partner kayak Ci Debbie. Ada lagi gak sih stok yang satu kayak gini nih? Ci Debbie, thank you. Thank ya. you. Jangan sampai ketemu di episode berikutnya dari PB Ina. Dadah. Hasil yang luar biasa banget.
tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.